Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting, yaitu bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Tentu kita ketahui bahwa mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik adalah proses yang terus-menerus dan membutuhkan kesadaran, pemahaman, dan praktek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan komunikasi. 1. Mendengarkan secara aktif. Keterampilan mendengarkan adalah fondasi dari komunikasi yang efektif. Mendengarkan secara aktif melibatkan tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, dan nuansa emosional pembicara. Ini membantu dalam memahami pesan secara penuh dan menunjukkan empati kepada pembicara. Hal ini akan memberikan perhatian penuh pada pembicara, menghindari gangguan, dan tidak mempersiapkan respon saat orang lain masih berbicara. Teknik mendengarkan aktif termasuk mengangguk, membuat kontak mata, dan menggunakan respon verbal seperti, "Saya mengerti," untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Hal ini juga mencakup memahami konteks dan emosi di balik kata-kata. 2. Keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan postur tubuh, memainkan peran penting agar pesan diterima dengan baik. Sadar akan bahasa tubuh Anda sendiri, dan memahami bahasa tubuh orang lain, dapat meningkatkan interaksi komunikatif. Sebagai contoh, kontak mata yang baik menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan, sedangkan lengan yang terlipat bisa menunjukkan sikap defensif atau tertutup. Penting untuk menyesuaikan bahasa tubuh Anda, agar sesuai dengan pesan yang Anda sampaikan. 3. Kejelasan dan konsistensi. Berusaha untuk berkomunikasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh audiens Anda, dan memastikan bahwa pesan Anda konsisten atau tidak menimbulkan kebingungan. Gunakan bahasa yang jelas dan langsung, hindari ambigu dan kelebihan kata. Pastikan pesan yang Anda sampaikan konsisten, dan tidak bertentangan dengan komunikasi sebelumnya. Menggunakan contoh atau analogi, dapat membantu membuat pesan Anda lebih mudah dipahami. 4. Empati dan kesadaran sosial. Mampu memahami dan menghormati sudut pandang orang lain, sangat penting dalam komunikasi. Hal ini mencakup kesadaran akan perbedaan budaya, emosional, dan sosial yang mungkin mempengaruhi bagaimana pesan Anda diterima. Empati melibatkan upaya untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Kesadaran sosial mencakup pemahaman tentang dinamika kelompok dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya atau latar belakang. Menghormati perbedaan dan menghindari asumsi tentang pengetahuan atau pengalaman orang lain. 5. Menerima umpan balik. Terbuka terhadap umpan balik dan menggunakannya untuk memperbaiki keterampilan komunikasi Anda. Ini juga melibatkan memberikan umpan balik konstruktif kepada orang lain, dengan cara yang sopan dan mendukung. Menerima umpan balik dengan pikiran terbuka, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki keterampilan komunikasi Anda. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik, bukan kritik yang umum atau tidak berdasar. Umpan balik harus disampaikan dengan cara yang menghargai dan mendukung, bukan menyerang. 6. Kemampuan bertanya. Mengajukan pertanyaan yang tepat, tidak hanya membantu Anda mendapatkan informasi yang lebih jelas, tetapi juga menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan Anda dalam percakapan. Mengajukan pertanyaan terbuka, yang mendorong diskusi dan pemikiran, bukan hanya jawaban, ya, atau tidak. Menggunakan pertanyaan untuk mengklarifikasi dan memastikan pemahaman. Pertanyaan juga bisa digunakan untuk menunjukkan ketertarikan, dan mendorong pembicara untuk berbagi lebih banyak. 7. Penyesuaian gaya komunikasi. Menyesuaikan gaya komunikasi Anda berdasarkan konteks, situasi, dan audiens. Ini mungkin berarti menjadi lebih formal dalam pengaturan profesional, atau lebih santai dalam situasi sosial. Mengidentifikasi situasi, dan menyesuaikan gaya komunikasi Anda agar sesuai. Misalnya, gaya formal dalam rapat bisnis, dan gaya santai dalam pertemuan sosial. Penting juga untuk menyadari perbedaan individu dalam cara mereka menerima informasi, seperti visual versus auditory.
Pastikan Anda menggunakan bahasa dan istilah yang sesuai dengan audiens Anda. 8. Latihan dan pengalaman. Seperti keterampilan lainnya, komunikasi menjadi lebih baik dengan latihan. Berpartisipasi dalam kegiatan seperti berbicara di depan umum, debat, atau bahkan percakapan sosial, dapat membantu mengasah keterampilan Anda. Berpartisipasi dalam aktivitas yang melatih keterampilan komunikasi adalah sangat penting, seperti berbicara di depan umum, drama, atau bergabung dengan klub debat. Mengambil setiap kesempatan untuk berlatih, baik dalam situasi formal maupun informal. Jangan lupa untuk meminta umpan balik dari orang lain tentang kemampuan komunikasi Anda. 9. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Mengikuti kursus, lokakarya, atau pelatihan tentang komunikasi, dapat memberikan wawasan dan teknik baru. Membaca buku dan artikel tentang komunikasi juga bisa sangat membantu. Mengikuti kursus atau lokakarya dapat memberikan wawasan teoritis dan praktis. Begitu pula dengan membaca buku, menonton video, atau mengikuti kursus online tentang topik komunikasi. Belajar dari pemimpin dan komunikator yang efektif, baik melalui pengamatan langsung atau studi kasus. 10. Penggunaan teknologi. Di era digital ini, menjadi penting untuk mahir dalam berbagai media komunikasi melalui platform teknologi, seperti email, media sosial, dan video konferensi. Namun demikian, Anda harus memahami etiket dan norma yang berbeda dalam komunikasi digital, dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan, bukan menggantikan komunikasi pribadi. Itulah 10 langkah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi Anda. Ingatlah bahwa mengembangkan keterampilan komunikasi adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesediaan untuk belajar dan beradaptasi secara terus-menerus. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.